Berjumpa kembali di podcast yang tidak seperti podcast pada umumnya. Ada yang nyuting, ada bintang tamu, tapi nggak ada Mega. Rumor. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman, di syuting tadi masuk YouTube, masuk podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Rumor. Fales sih. Adanya podcast. Biar kayak temen-temennya. Oke teman-teman semua, jadi kisah-kisah horor atau penelusuran alam gaib itu sekarang menjadi salah satu genre video yang diminati di YouTube. Membicarakan soal genre horor. Aku udah tuku kopi karo kabar baru Sepatamu, sih, gak sabar. Sebetulnya aku yang aku. Kita nggak bisa lupa dengan salah satu channel ini, Kisah Tanah Jawa. Nah, karena channel ini tuh memberikan perspektif yang berbeda. Selain Kisah Tanah Jawa, saya selalu menonton kisah bakmi Jawa. Jero. Nggak jadi. Memberikan perspektif baru yang berbeda gitu, dengan kemampuan Retrokognisi. nah kui Dari seseorang. Nah, kita nggak cuma disajikan tayangan yang serem, tapi juga ada nilai historisnya. betul. Mari kita sambut Kisah Tanah Jawa. Inilah dia, Om Hao. Yo. Matur nuwun sudah mau kesini. Silakan Ini duduk. manggilnya Mas apa Om? Silakan Gue Mas. Om kata kesannya gadun banget. Manggilnya Mas apa Om? Apa kabar Mas? Om. Baik kabarnya? Baik Mas. Alhamdulillah baik ya Mas. Baiknya. Serem iki. Ora ya iki luwih nang stories. Mas ngomongin retrokognisi iki Mas. Kan gue juga terkenal sebagai orang yang seperti itu kan. Kemampuannya di situ ya. Jangan itu apa tuh? Retrokognisi Mas. Iya, seperti namanya ya Mas ya, retrokognisi. Jadi retro itu Bien. belakang, Ya. dahulu, kognisi itu penglihatan. Jadi melihat sesuatu yang dulu pernah ada atau pernah terjadi. Untuk gampangannya flashback Mas. iya. Ya. Oh flashback. Tetapi kalau retrokognisi sendiri itu sebenarnya satu kesatuan dengan prekognisi. Itu apa Mas? Pre itu kan ke depan, kognisi Oh, Mas. iya, iya, Jadi iya. memprediksi peristiwa yang akan datang. Oh ya. Tapi kalau saya lebih fokus ke retrokognisi, Itu masuknya indigo juga nggak sih Mas? boleh dibilang seperti itu Mas. Lebih ke kayak time travel ya, time menjelajah travel. waktu. Oh iya. Cuma itu di apa namanya? Golongkan lagi retro sama satunya tadi ya. Rekognisi. Ya. Oke. Nah kalau retrokognisi sendiri sebenarnya juga ditambah dengan kemampuan-kemampuan lain. Jadi harus memiliki dasar analisis yang cukup dalam Mas. Gitu. Jadi tidak hanya Namanya cuman- salah-salahan sko. Nggak Tapi hanya di dasar asal riset juga kayak gitu ya. Iya, nggak asal ini Mas nerawang gitu, Nggak tapi asal kita nerawang, betul. punya ini apa pegangan Data ya. datanya, Data ya. dikombinasi dengan itu karena kalau sejarah kan nggak main-main Mas, karena ini benar-benar fakta gitu, karena ada yang itu klaim itu kan sejarah itu kan bisa klaim atau bisa fakta. Iya. Nah kalau retrokognisi ini masih sebatas klaim dulu. Klaim dulu ya. Oh. Itu datang dengan sendirinya bakat apa disinau sih Mas? Sebenarnya itu bisa dipelajari gitu, tapi kalau saya sendiri nggak tahu dari mana Mas dengan sendirinya. Sudah dari kecil. Oh berarti emang dari apa namanya bakat dari Tuhan ya udah ada dari kecil ya? Dititipin Dititipin ya. ya? Dititipin. Saya nggak nyebutnya ini kelebihan atau keistimewaan nggak Mas. Ya. Dititipin. Dipercayakan kepada Om Hao ya. Berarti so ndelok bian-bian ya Mas? Iya. Dan retrokognisi itu kan tidak terbatas pada ini ya. Waktu. Iya, Masa. Dan Ya. juga itu kan berkaitan sama residual Mas. Residual itu sisa. Residual. Bisa residual energi ataupun residual memori. Dan misalkan benda seperti ini, ruang, tempat, bahkan orang, itu semuanya bisa diretrokognisi. Bisa gitu? melihat ke belakang, dilihat ke belakang. Karena kita kan setiap detik ini kan pasti ada kegiatan Mas. Setiap detik ini kan kita pasti melintasi banyak hal. Kita melihat dengan banyak hal gitu. Kalau saya sendiri, misal melihat ya retrokognisi selain ke tempat, misalnya dalam tempat gitu ya, menggunakan foto lama atau lewat itu cermin. Oh gitu. Medianya gitu ya? Iya. Kayak ngobrol dewi deh. Kan lihat gini Mas, kayak kita ngeliat cermin gitu kan, orang berlalu lalang setiap hari banyak. Dan yang kalau ke orang nih Mas ya, biasanya dengan mata. Jadi ngelihat
mata orang, itu mata kiri itu bisa kelihatan dia pernah lihat apa aja sih, apa yang pernah dilihat semasa hidupnya. Tapi kalau misalnya Mas ya, ketika Om Hao ini pergi ke suatu tempat ataupun bertemu dengan seseorang itu udah bisa auto retro atau emang ada keinginan dulu? Kalau itu sebenarnya kalau dulu ya Mas, saya dulu itu auto retro. Auto langsung ya? Iya. Oke, langsung gini. Siapapun ya. Dulu. Iya. Kalau sekarang ya saya batasin Mas karena ada kaitannya sama kode etik juga. Ya. Terus kayak kita ini aja, misal ada monitor, ada Google ya, kita searching atau enggak gitu. Kalau enggak ya enggak, saya enggak pernah gitu. Tapi satu kali 24 jam terkoneksi. Mas, pertanyaan nih Mas. Nggih. Tahun 1087 dino Senin kowe lagi ngopo Mas? Jam itu bengi. Tahun berapa? 2007 dino Senin jam 2 kowe lagi ngopo Mas? Senin kapan sih? Seninnya tanggal berapa? Ini weh. Tanggal 7 itu kan weh, tahun bulan. baru. Tahun baru terlalu momentum ya. 1 Januari 2007. 1 Januari 2007. Waktu itu, ini saya sendiri maksudnya. Ini perjalanan naik kereta ke Jawa Timur. Tanggal 31 kalau nggak salah, 31 Januari 2006 waktu itu kalau nggak salah habis Idul Adha. Kudune salah, tekone kudune Dewi. Ini Mas. Satu apa kemarin? Bulan apa lagi? 1 September kemarin aku ngapain Mas? Kenapa gitu? Ya kan mau ngetes gitu harusnya nanya kamunya ya ngapain? Ya. Tapi kowe lah kita ngobrol dulu. Nggak apa-apa. Tutup ya Mas. Aku tuh langsung. Oh ya kudu lihat mata. Iya. Kalau pas gitu loh Kalau nggak lewat mata, pikiran juga bisa kok Mas. Karena kan ngerekam ya Mas. Ini kan kamera itu kan lensa. Kalau ini kan database-nya. Oh iya. Database sudah semuanya. Gini ya semuanya. Paling gampang sebenarnya kalau mata itu. Tapi aku goblok kok pas ingatanku lali Mas. Tapi mau terus aku ora ketemu Mas. Kayak SpongeBob ya. Bukai data itu kompongan ya Mas. Kalau melupakan itu kan apa ya, ibarat kata sesuatu hal yang kita paksakan. Sesuatu hal yang akan menjadi lupa itu ketika kita terpaksa dan terbiasa. Tapi segala macam memori tidak bisa dilupakan. Sekali terpatri itu kesimpan. Bener sih. Monggo Mas bisa. Bener tapi. Sangar gini. Nah, misalnya kita punya mantan nih ya, tak punya mantan. Kita bisa melupakan karena terbiasa untuk melupakan. Tapi segala kenangan dengan dia nggak mungkin akan terlupakan. Kita hanya memaksa diri kita untuk melupakan. Data yang di komputer tuh misal di sini ya kita hapus, itu hilang Mas, iya. Tapi secara software IT bisa kok di recycle lagi. Iya benar. Nang iPhone pun nggak ngono ya. Iya. Baru saja dihapus kan. Tapi lari dihapus. Bisa. Iya kan? Iya. Nggak jadi nganu ya Mas. Nggak usah dilihat aku tanggal 1 kemarin ngapain. Tanggal di sini apa nih? Ya ora kan mau ngetes wae to. Oh, kowe to. Aku ngerti rasane kon Mas iki. Lah kan ada kan ngetes to. Cuma tuh mau jam berapa? Jam 2 pagi. Langsung di WhatsApp jam 2 esuk. Tidur. Masa tidur? Nggak Tidur Mas. Tidur aku. Kita ada jam 2 berarti isi awane. Siang tau itu jam 2 tuh. Jam 2 paginya itu ada kaitannya sama jam 2 siang. Pasarannya beda lebih Mas. Enggak sama, masih hitungannya 24 jam toh Mas. Iya. Kan 2 dini hari sama 2 siang. Rasa ngeyel nih. Iya. Kalau jam 2 paginya mimpi. Mimpi juga bisa diretro Mas. Oh iya toh. Kan mimpi kan terekam dalam memori kita juga. Alam bawah sadar masuknya. Kok udah javu ngono berarti Mas? Iya. Iya. Segala memori itu pernah terjadi. Bahkan memori yang ada di diri kita ini bukan hanya kita yang punya loh Mas. Dari leluhur kita, keturunan kita itu masih nurun. Dari ikatan rantai DNA itu nyimpen tuh kayak memorinya medun nih Mas. Iya. Makanya kita pernah misalnya Mbak, kita pernah ke candi ini misal ya. Kok kita kemudian 10 tahun lagi ke candi itu kok kamu pernah ke sini ya? Itu bukan kita, tapi itu. Dejavu itu tadi ya? Dejavu itu ya? Ada kayak gitu. Kalau aku nyebutin kan, aku tahu ngimpi ini, ngono kan lo. Iya. Aku tahu ngelakuin ini, oh itu ya terjadi seperti itu ya. Kan dalam mimpi Ternyata kan leluhur kita yang pernah ke situ. dalam mimpi kan kita ada 3 hal toh Mas. Bunga tidur, perjalanan spiritual, sama astral projection. Terakhir apa Mas? Astral projection atau orang Jawa sebutnya Rogo Sukmo. Oh, enggak. Yang waktu kita tidur, kan Rogo Sukmo kan ada yang bisa kita paksa, apa ini bisa sadar dan tidak sadar ya. Mesti ada orang yang pernah tidur kok melihat
saya tertidur ya. Gitu. Iya. Rano Mas. Oh bisa Mas, terus nanti pergi kemana? Terus balik lagi. Nah, ada juga yang dia waktu Kekancingan. mimpi bangun itu. Oh iya Mas. Itu yang kalau nggak balik jadinya koma. Oh. Koma itu proses untuk itu. Oh, makanya banyak yang orang koma terus kayak ngimpi aku dijak sapa lu kayak gitu. Itu kayak gitu ya. Terus sensasinya terasa. Iya. Beberapa orang yang koma sampai berbulan-bulan di rumah sakit di ICU itu pasti memiliki pengalaman spiritual. Entah diajak ke alam kubur dan kan gitu macam-macam gitu Mas. Nah itu kerekam, balik ke kita itu kerekam. Otak kan memori Benar. Nah. Sampai sekarang, sampai saat ini aja udah seru ya. Seru. Kok iso ya? Mas ada orang lain yang kayak Mas gak di tim Mas? Di KTJ. KTJ saya sendiri sih Mas. Iya. Berarti memang ora sembarang wong iso ya. Oke Mas, Bener-bener. balik lah yuk ke retro tadi ya Mas ya. Retro kognisi. Nah, lihat Mas Om Hao itu kalau lihat retro kognisi itu tadi, itu visual yang nampak itu seperti imajinasi atau nyata? Nyata sih Mas. Iya, kalau dulu saya belum paham ini itu apa ya Mas ya. Tak pikir itu halusinasi Mas justru. Pemat. Tanpa ya. Percaya Mas, saya sendiri dengan diri saya nggak percaya. Waktu itu mau cerita ke siapa orang, apalagi orang nggak percaya, orang tua juga nggak percaya. Saya baru bisa menerima itu ketika itu saya komparasi dengan data yang ada arsip. Misal, saya melihat tempat ini, bangunan rumah seperti ini, penataannya seperti ini, misal di dalam. Kemudian saya mencoba untuk masuk kok sama. Atau dari foto-foto retro, yang foto lama itu loh Mas. Terus kemudian saya melihat orang dia kelihatan bahagia, ternyata mengalami kekerasan waktu dulu. Atau pernah melakukan sesuatu hal apa, dia cerita, kok sama gitu, tanpa saya tanya ya Mas gitu. Kemudian bayangan ataupun gambaran itu terkadang kayak kita nonton film, kita mau milih channel mana. Oh gitu. Misal jenengan gitu, channelnya tak ketek, mau lihat 10 tahun yang lalu yang menarik apa sih cetek gitu. Nanti jenengan tak ganti channel ke sini, tak cetek gitu, nonton. Terus kemudian ada juga beberapa pengalaman itu datang ke suatu tempat itu kayak saya melihat ini kayak 3D gitu Mas, kayak hologram. Kejadiannya reka adegan ya disebutnya ya. Oh gitu, berarti iya. Datang ke sini kayak ada gitu, aktivitas gitu ya. Iya, misalkan ini sudah kosong semua nih Mas. Ya nyun sewu ya, mungkin 10 tahun ke depan gitu misalkan, kemudian pindah ya, ini sudah kosong ketika hari ini gitu tanggal 4 September 2023 saya di 2030 gitu, lihat ini nanti sama fotoannya seperti ini bisa. Walaupun ini sudah ganti, ini merah misalnya Mas, itu udah merah, itu udah nggak ada. Ternyata dulu ada kursi warna merah ada di sini, terus ini ada 3 foto ya. Sketsa kan ya Mas? Iya, sketsa. Terus kalau bagi saya yang paling menarik ya Mas, tapi itu tadi yang mengarah ke apa? Halusinasi atau astral projection gitu, Atang Rogo Sukmo. Saya menjadi seolah-olah di situ itu pelakunya. Ada di dalam lingkungan itu. Dan saya pernah mengalami 2 yang ini menarik ya bagi saya ya. Mas, diceritain Mas. Di tahun 43-42 waktu Jepang waktu itu, jadi tentara Heiho itu Mas, saya masuk ke satu lingkungan perang Jepang waktu itu. Yang satu di 65. Santai ya, di 65 sebagai apa Mas? Sebagai warga biasa. Terus dua ini kan di jamnya juga disok gitu Mas ya, jamnya juga disok itu waktu itu kayak ya bener ya kayak time travel tapi itu waktu kejadian misalnya tahun 48 apa sama 65 itu Om Hao di situ bentuknya seperti itu. Makanya sih mata tanya kan itu lain. Enggak, saya tetap gini. Iya, tetap masa gini ya. Masuk seumuran saya gitu. Tapi orang-orang di sekitar sadar nggak ada Om Hao di situ? Justru saya terlibat di situ. Jadi tahu sadar. Iya. Dan itu saya bukan posisi fisik ya Mas, tapi saya bisa tertidur, kemudian saya melihat diri saya tidur, saya baru kembali kemana. Dan itu yang saya rasakan kalau mau keluar udah saya main ini Mas, apa ibarat kata pasrah, mau nggak kembali ya wes gitu. Karena keluarnya kan sakit Mas, gak dicabut itu. Nanti kemudian masuk ke era apa, dengan pakaian waktu itu juga, kan saya suka ini Mas, sok cosplay retro tuh.
Zaman Jepang dadi opo, zaman dadi opo gitu. Menarik kali. Itu unik itu yang saya ingat, yang Jepang itu ya itu tahu ya Mas tentang zamannya itu betapa. Terus ya 65 ya gitu, saya jadi warga di suatu desa, terus ikut rapat gitu ya, terus apa ya itu ada truk gitu ngambil sarung, saya pakai sarung gitu. Hati-hati diculik. Gitu, karena itu waktu mengunjungi satu tempat di Jawa Timur waktu itu, yang satu camp waktu itu dipakai untuk nyekap itu, saya terlalu dalam, jadi saya ketarik. Karena orang ini kan punya sedulur rapat itu sama Pancar Mas, kalau orang Jawa. Satunya lepas itu kan ceritanya. Jadi kadang saya itu kalau dapat yang sesuatu hal yang dalam banget nih Mas, sok ngeblank, oke leng lamun gitu. Ya, sekarang kan kadang sok diperingatin istri gitu, tante hau itu, kon Bali gitu, pulang gitu. Karena berarti pas posisi dengan jenengan menang ngono bablas nang dine berarti Mas. Iya. Karena 1 kali 24 jam, 4 jam. Oh, shit. Dan itu banyak banget Mas. Dan itu bisa milih kan Mas jenengan? Mau kemana tahun berapa pas, gitu loh. Kondisi kalau apa gitu? Pas kondisi fit gitu bisa milih. Yang banyak kalau nggak fit Mas, random. Tiba-tiba lagi gitu. Iya. Lucu ini. Dan itu kemarin bom udah pernah masuk di pas produksi film bokep gitu belum Mas? Kan itu susah nih, pertanyaan susah nih. Gini Mas, masuk ke proses film kan produksi random. bokep ya, maksudnya. Setiap orang tuh punya bokep ya Mas. Setiap orang individu yang pernah melakukan hubungan seks itu udah punya menurut saya. Jadi nggak masuk. Berarti dia bisa ndelok wong-wong, bisa ngerti. Lu kan tadi kalau saya sampaikan keseharian orang toh Mas. Iya. Nek, maaf ya kalau dia memang masih perjaka, masih belum pernah hubungan seks sama sekali ya nggak ada ini historisnya. Historinya ya. Eksplornya kan nggak ada. Tapi kalau dia pernah kan pasti ada toh Mas. Nggak usah produksinya langsung. Oh iya, kalau saya tahu. Ayo makan. Langsung mora tau lu geram lagi. Ngapain ya? Orasi. Aku kan kalahmu deh. Random. Nenggasa, Pancila. Tapi kok iso yo? Maksudnya gini ya, ketika Om Hao itu retro kognisi tadi, tapi orang-orang di sekitarnya juga sadar itu tuh emang aku ki karena berdasarkan data cocok nih. Dan sing tak kira gini loh Mas, kamu tuh retro ke sana. Tapi kamu tuh yang bentuknya hologram tuh kamu. Jadi kamu kayak enggak Mas, ada satu yang saya ingat itu. Jadi ketika kita datang nih, misal saya ketemu bentuknya ini kok daging ya, misal ketemu, tapi ini saya nggak fisik ya Mas ya. Karena kan itu energi yang sudah pernah terjadi. Bukan saya moro terus ketemu orang-orangnya enggak. Jadi diri sejati kalau kita sebut pancernya kita. Oh, pancernya. Kan sedulur papat 5 pancernya kita ini yang keluar. Nah, ketika saya mengunjungi tempat, misalnya ini ruangan nih Mas ya, tempat ya ini ada 3 orang, ini saya. Kan saya sudah interaksi sama mereka Mas. Pelakunya yang pernah mengalami. Kemudian kalau dia suka sama saya, cocok gitu frekuensinya ngajak ini. Ini biasanya ngelepas satu kamu di sini dulu. Akui. Nah itu. Bahkan ada beberapa itu nggak bisa selesai sampai sekarang Mas. Oh iya, masih gandul berarti. Masih. Tahun berapa Mas? Banyak Mas tahunnya. Banyak lah. Mas, jenengan wis tau ketemu wong sing kaya jenengan, Dong. Sing padha karo jenengan punya keahlian ini. Pernah, waktu itu pernah. Indonesia juga. Indonesia ya. Orang Indonesia. Pernah janjian. Janjian yang di ngono bisa. Iya. Telepon. Ya tanpa 40 ya. Enggak, rasa telepon langsung moro. Walaupun kita punya ini ya, punya komunikasi ya. Saya dulu pernah nanti jam sekian nanti kita ketemuan mana gitu. Kamu pakai baju apa? Aku pakai baju itu, misal gitu. Nanti ketemu di situ dan kita coba waktu itu memang nggak pakai komunikasi sama sekali. Langsung ya, petruk ya. Telepati. Iya. Sebenarnya kan gini Thomas, setiap orang ini kan memiliki frekuensi dan semua benda yang ditinggalkan itu punya residual energi. Berkata kalau kita makan sambal nih, terasi itu, ini udah dicuci apa? Kita cium kok masih ada itu residual itu Mas. Oh gitu ya. Nah energi itu kan konsepnya dia tidak akan bisa musnah tapi berubah energi itu. Nah energi-energi ini yang ditarik Mas, yang bisa dirasakan. Itu. Sinau ini gimana gayang loh. Dan sebenarnya semua orang itu kan punya sixth sense Mas, semua orang. Dan terkadang kita mikirin indera keenam itu malu ya, dan itu enggak. Semua hal yang kita rasakan di luar panca indera itu disebutnya indera keenam. Firasat itu pun masuk. Karena itu kan frekuensinya halus ya Mas ya. Ada di bawah 5 Hz ya, dan sangat halus. Nah di bawah itu yang bisa kita rasain. Makanya kalau orang malam ibadah, sholat malam, meditasi itu karena kita menurunkan ketenangan kita. Sehingga yang halus-halus bisa kita rasakan. Itu.
Oke. Wow. Mas ki jenengan pembuktian pertama kali dulu tuh waktu kapan Mas? Terus kayak ngopo pembuktiannya dan dengan siapa Mas? Waktu itu ini 2013, waktu itu kan saya ada di komunitas kayak pelestarian bangunan tua gitu loh Mas. Nah waktu itu dengan salah satu perusahaan plat merah ngurusi tentang bangunan yang unik menurut saya di Jogja. Satu bangunan saya sebut stasiun dari kayu gitu. Nah kepalanya ini pun juga memiliki kemampuan yang hampir sama dengan saya. Gitu ya? Gitu. Ibunya ini ngajari saya tentang sejarah, retrokognisi lebih dalam, belajar bahasa-bahasa tertentu untuk kita bisa komunikasi itu. Nah ini ngobrol berdua, kemudian kita pakai foto. Nah ternyata di foto itu saya dikasih tugas, kan ada orang-orang belanja menir-menir foto itu loh. Komunikasi coba sama ini gitu. Untuk renovasi mau perlu apa? Oh, berarti ketika komunikasi itu mau langsung ke sana ya? Iya. Kayak misal gitu tuh Mas ada gambar tuh. Ya. Nah itu masuk. Waktu itu kejadian itu. Terus kemudian kita coba cari arsip-arsip sama. Ini dibangun tahun sekian, tujuannya sekian, siapa pembangunnya. Gitu. Karena kalau kita untuk bekerja yang lebih profesional Mas, kita harus punya pegangan, punya bukti arsip ataupun bukti secara empiris untuk itu. Tapi kalau untuk sekedar cerita atau apa itu bebas. Tapi selalu saya bilang ini tidak bisa dipakai untuk akademis karena datanya kurang empiris, kurang akurat bagi saya. Tapi kalau sekedar cerita untuk data awal mentahnya ini nggak apa-apa. Ungkap dulu gitu. Berarti bisa berkomunikasi ya Mas ya? Iya. Bisa. Iya. Piye ya witarane? Misalnya gini Mas, ada foto nih. Terus ngobrol karo wong langsung. Berarti belajar bahasa tadi ya Mas ya? Iya. Maksudnya wong awam mesti wis ora masuk akal. Iya kan maksud tapi ya kuwi cen koyo ngono dilakoni. Itu energinya sih Mas. Energinya itu tetap masih kerasa, masih ada. Yang ditinggalkan kan kita ngobrol gini ini kan direkam nih Mas. Yeah. Itu kan terekam ya, itu kan energi suara kita masuk dan diubah menjadi memori misal di situ. Berkata itu bisa dikopi 2100 itu dibuka suara kita hari ini masih ada loh. Yang terekam di sini. Padahal kalau kita lihat komponen-komponen di dalam clip on kan ada beberapa komponen. Ya ini juga ada komponennya Mas di sini. Material-material penyusun, ada logam mesti di dalam ini. Ini pun juga merekam tembok ini. Sehingga terkadang ketika saya masuk yang dianggap itu tempat pembantaian atau apa itu biasanya saya tidak menggunakan mata Mas, tapi pendengaran sama penciuman. Energi sekitar ya? Iya, misalkan dulu pernah ada orang dibacok, darahnya nyiprat di sini. Ini udah hilang. Tapi selalu saya rasakan Mas, bukan di sini ya Mas. Oh, bukan. Kalau dibaca ya, misalkan ini kan bau amisnya itu kan masih, terus suara teriakannya dia apa. Berarti kayak sing diomongin tembok berbicara ya. Iya. Tapi ngomongin itu tadi Mas ya, komunikasi kembali dengan orang-orang masa lalu. Itu kan emang kalau kita mau ngobrol sama orang tuh tetap ada unggah-ungguhnya, ada aturannya. Ada nggak Mas yang nggak terima gitu? Kalau selama ini ya Mas ya, ketika kita akan mengulik suatu tempat atau kita ingin tahu suatu tempat, selalu saya sampaikan dulu niat, maksud dan tujuan. Dan saya tidak pernah, jika itu tidak boleh, saya tidak akan teruskan, tidak pernah. Jadi sudah persetujuan bersama. MOU obrolan ya. Iya, harus ada kayak fakta yang harus kita sebut tanda tangan, dia tanda tangan gitu. Terus ini Mas, pertanyaan saya ini, mereka tuh ini nggak sih Mas, kaget nggak sih, gumun nggak sih untuk kehadiran jenengan gitu? Dibilang kaget enggak ya? Kalau ya gini ya Mas, kayak ngomong tuh mah kayak temen ya menurut kita ya. Maksudnya gini Mas, maksudku ini misalnya ini kita lagi ada di tahun 1929 lah misalnya. Terus ada apa orang yang dari tahun ini datang. Terus kowe sopo? Oh, enggak. Karena atau seperti apa? Enggak, karena gini Mas, saya kembali ke tahun misal ke itu ya secara abstrak persisten tadi ya. Apa yang saya pakai kostumnya sama, dandanannya sama. Kemudian mereka kan energi Mas. Jadi bukan saya yang langsung kembali ke tahun itu secara fisik, tapi energi yang masuk. Kita melebur. Otomatis ya berarti otomatis ya. Dia kayak melebur. Oh, wis paham iki. Iya, justru ini. Selalu tadi saya kan misal nembung-nembung ya Mas ya. Itu nanti kayak kita masuk ke perpustakaan kalau saya sebut. Misal kita ketemu pustakanya, kita minta data tahun ini, nanti dicarikan jiraknya. Kasarannya ini analoginya Mas. Dan selalu saya sampaikan secukupnya dengan apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan. Di luar itu
tentu mereka nggak boleh. Jadi misal saya pengen tahunya di sini pernah ada kejadian pembantaian apa di tahun ini, ya udah dikasihkan mapnya itu, Mas. Jadi mereka selalu malah justru kadang support, Mas. Ditanyain kapan kesini lagi gitu kadang. Terus mereka kadang saya yang selalu jaga itu tentang ini, Mas, keaslian ceritanya. Misalkan mereka kasih, dia kamu nyeritain tentang ini nih, misal. Saya akan cerita ini ya ini isinya mungkin tak kira-kira ada berapa 500 mili misal, botol tutup ini warna biru, tapi saya karena ini kan dulu mesti ada labelnya, saya nggak akan sebut mereknya apa, gitu. Jadi ada batasan, paham. gitu, Mas. Jadi, walaupun saya tahu ya ini ada mereknya ya, tapi saya nggak bisa lah. Kenapa demikian? Kalau saya langgar seperti itu, banyak nanti yang akan bilang ke tempat yang lain sama, bisa di blacklist saya, Mas. Aksesnya. Dipersulit ya aksesnya. Iya, dan alhamdulillah selama ini juga karena kita ngikuti sesuai prosedur dan juga ada jam, kita ngaksesnya jam berapa. Misal hanya boleh jam 10 sampai 12 malam, nggak boleh lebih. Teman-teman aman semua, tim aman semua. Banyak rahasia yang disimpan sama dia. Banyak banget berarti apapun itu. Boleh lah ya nanti ceritain di belakang apa. Ya boleh. Nggak boleh ya, nanti nggak boleh akses dia. Tapi kan ya wes. Nah, kulit aja. Selama penelusuran sama kisah Tanah Jawa, Mas, sing menurut jenengan paling serem. Iya. Apa, Mas? Bagi saya itu ada ini lokasinya atau ceritanya, Mas? Apa ya, ceritanya boleh deh. Oh iya. Ya apapun yang menurut jenengan paling serem. Iya, sebenarnya banyak ya, tapi ini ada 2 tempat ya, Mas ya. Pertama di Rumah Sakit Pati, di Rumah Sakit Patayu, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Yang satunya di bangunan kondotel. Jadi ada kayak kondominium gitu, Mas, sama hotel itu di daerah Cimahi, Bandung. Kenapa, Mas? Kalau yang di rumah sakit itu kan, ini rumah sakit zaman Belanda dan tutup, Mas. Ini yang viral kemarin tuh loh. Iya. Itu kenapa kok bisa serem banget itu, kenapa? Menurut saya tempat paling serem itu pasti rumah sakit, Mas. Ya. Tapi rumah sakit yang sudah nggak kepake ya, maaf ya, gitu. Maksudnya yang sudah lama gitu. Walaupun tentunya di rumah sakit itu kan juga banyak orang berdoa, minta keselamatan, kesembuhan, bayi lahir tuh. Tapi di sisi gelapnya, darknya ya, pasti di situ semua muara itu ke rumah sakit, entah kasus pembunuhan, bunuh diri, orang sakit, apapun. Dan terkadang nih maaf kata ya, misal kita malam habis besuk, apa kan lewat lorong sendiri aja udah takut. Itu yang masih aktif, Mas, mereka nggak aktif. Karena ceritanya macam-macam di situ ada. Di support daerahnya ya, Pati kan tahu gitu. Terus kemudian yang kedua itu di Cimahi, waktu itu di bekas di bangunan yang mangkrak. Jadi ini belum pernah dipakai, Mas, tapi mangkrak. Ini berkaitan dengan demonologis atau satanik, Mas, di situ. Dan yang unik waktu itu, kadang kan saya kan kadang mediumisasi ya, Mas. Ya. Jadi mereka ketika ingin bersuara, dia tak pinjaman badan saya untuk masuk, nggak apa-apa. Yang ini mungkin nggak akan saya lupakan ya pengalaman itu. Jadi setelah selesai mediumisasi, saya itu seolah-olah sudah berjalan dengan rombongan tim yang lain. Saya tahu ini tim saya gitu, tapi sudah syuting ke beberapa tempat. Setelah saya kembali, saya sadar di jam saya waktu itu sudah lebih 1 atau setengah jam lebih cepat. Jam. Oh iya? Iya. Dan ketika saya... Ternyata gerombolan mereka? Iya, yang menyerupai teman. Membo, bro. Ya, dan itu mirip loh, Mas, mereka nggak yang menyeramkan loh. Karena kalau satanik itu kan sudah manipulatif banget, Mas. Udah orang wujudnya. Nah, waktu itu ketika menelusuri ruang, saya sama tim yang beneran gitu masuk ke ruang-ruang yang berikutnya, itu saya seolah-olah saya sudah 2 kali di situ. Nah, yang saya takutkan kan, yang menurut saya serem itu bagaimana cara mereka memanipulasi itu. Jadi kalau saya bukan sosok, Mas. Jadi cara memanipulasinya itu. Bisa disalahgunakan apa? Bisa betul. Iya ya, Mas ya? Iya. Bisa jadi. Dan itu sadarnya ya, Mas? Sadarnya setelah saya kembali lagi. Maksudnya itu fisik loh, Mas, saya secara fisik loh. Jadi sempat hilang. Iya, anak tim asli taunya Om Hao hilang ya? Hilang ataupun baru mediumisasi, tapi saya sendiri sudah ikut penelusuran. Nah kok 2 kali aku gitu. Yang satu sama tim Membo, yang satu sama tim asli. Tim asli ya. Wow, itu. Serem ya itu ya. Melu sekali-kali. Gelem aku. Yang penting aku Bali. Anakku lu cilik. Tapi Mas dari tadi kan ngomonginnya kita pre ya? Iya. Kalau kok pre apa? Retro. Kalau pre, Mas.
Ya sebenarnya ada kaitannya Mas. Jadi kalau retro itu kan berdasarkan data yang ada kita analisis dan kita olah kayak statistik itu loh Mas. Kemudian kalau prekognisi itu kan probabilitas. Jadi kemungkinan yang akan terjadi. Jadi tidak melihat kalau kita ngomong melihat masa depan itu kan mendahului kersane Gusti ya. Oh, gitu. Jadi kita memprediksi. Diprediksi Mas, memprediksi, memperkirakan. Memperkirakan gitu. Jadi gini Mas, kalau peristiwa sejarah itu kan sekali terjadi, tapi polanya itu akan berulang. Itu akan membentuk bilangan kalau di matematik kan ada pengulangan. Pola-polanya. Jadi kayak kita jatuhin bola tenis itu kan hilang kan Mas lah. Polanya peristiwa itu gitu. Sejarah itu ya sekali terjadi Mas. Misalnya hari ini kita ngobrol gini, mungkin 1 tahun lagi kita ngobrol yang lain, tapi polanya kan ada. Tapi peristiwa hari ini nggak bisa diulang polanya. Nah itu biasanya saya memprediksi dari kejadian itu yang akan terjadi seperti apa gitu. Karena kita sebut semesta itu sudah menyiapkan itu Mas. Semesta itu sudah ada. Beberapa peristiwa yang akan terjadi itu sudah mereka siapkan. Ya. Tapi kalau ngomongin yang pre itu Mas, kalau ngomongin retro kan Mas Om Bau bisa mungkin melihat ya. Iya. Sama juga tekniknya kalau ke pre. Kalau pre itu lebih kita mengambil data kemarin yang sudah ada. Dari retro itu nanti berkembang jadi prekognisi. Jadi menemukan beberapa hal-hal nih. Itu kita analisis, kita cari kesimpulannya seperti apa nih. Kesimpulannya itu nanti bisa kita hitungkan kejadiannya akan terjadinya seperti kapan. Iya gitu. Iya. Tanda-tanda gitu seperti apa. Rada pusing ya aku. Rada pusing ya gini Mas. Dulu kan kalau pernah pas kuliah S1 itu kan pernah ini mempelajari statistika dan probabilitas. Kasarannya ya pernah disalahgunain kan Mas gitu buat totor. Tapi metu Mas. Isinya keluar tapi selama dosennya itu nggak boleh gitu, maksudnya mau dikasih apa bingkisan atau nggak boleh gitu. Tapi kan kita ngelihat yang kemarin-kemarin yang sudah keluar itu kan bisa kita kumpulin Mas, bisa kita analisis kapan yang akan keluar lagi seperti itu. Walaupun ada bayangan angka itu gitu. Tapi kita sinkronkan dulu gitu, karena ya waktu itu SMP nakal gitu, nyoba-nyoba hitung gitu. Kurang keluar 4 digit tuh Mas itu. Yang terakhir ini aja yang miss kebalik. Saya ngelihatnya harusnya waktu itu 0, tapi saya lihatnya 6. Baliknya. Nanti angkanya kan mistiknya gue Mas. Iya itu. Kalau penyalahgunaannya. Lah ini Mas sekarang. Jadi mau penelusuran sih. Iya yuk. Kok aku kan kok bareng Aku mau acara sih Aku selo nih. Kisah Tanah Jawa akan merilis sebuah film ya. Ganti film baru di bulan ini. Pocong Gundul. Tak ada talinya gitu. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Apakah film ini dari kisah nyata penelusuran kalian atau fiktif belaka? Iya. Kalau penelusuran ke lokasi aslinya kita belum pernah Mas, karena ini berlatar dari salah satu sekolah yang ada di Jogja dan masih aktif sekolah itu. Kita nggak pernah situ, tapi dulu film ini diadaptasi. Turing. Bukan. Ada lah Pak Men. Belum tak hitung lagi mengwaton ngomong. Nah filmnya ini itu diadaptasi dari buku Kisah Tanah Jawa yang berjudul sama. Ini dulu diawali dari kejadian sekolah itu sering kesurupan massal. Iya. Nah, di teman-teman kita kan sampai 16 ada Javanika, bukan juga. Saya tahu Tommy. Lanjutin Mas. Ada teman-teman kita kan Javanika dulu Mas. Ada alumni situ. Kemudian bercerita, bahkan dibikinkan desain artboardnya ya. Denahnya seperti ini, dan beliaunya juga cerita pengalaman seperti apa. Akhirnya kita tuliskan di dalam buku. Waktu itu di-treat dulu sih, di-treat di sosmed gitu. Terus karena cerita ini menarik, kita kembangin. Nah ternyata di situ ada makam yang nggak bisa dipindah Mas. Makam. Nah hal ini juga dibarengi dengan waktu itu saya ditugasi untuk riset tentang varian hantu-hantu pocong. Waduh. Varian makanan loh Mas. Varian motor, varian mobil, varian pocong kan. Iya Mas, waktu itu kita seru. Waktu itu saya ada varian pocong, varian kuntilanak, terus tuyul. Itu saya spesifikasi
kayak nek biologi itu ada kingdom apa spesies itu loh Mas. Jaring-jaring ini. Itulah di breakdown. Yang pocong itu, pokoknya waktu itu saya minta cerita itu yang beda dari pocong-pocong biasanya. Karena kalau pocong bosen saya yang biasa aku gitu. Bosenmu Mas. Bosen mah bentuknya emang gitu-gitu aja kan itu. Paling medeni itu kira menurutku. Bosen dan. Nah terus waktu itu kayak ini loh Mas, kayak kita buka lowongan. Oke. Vacancy gitu, buka lowongan luas. Audisi akhirnya. Audisi pocongan. Iya, yang ceritanya menarik, yang wujudnya menarik gitu. Jadi kalau serem itu kan ini ya Mas, relatif ya. Saya cari yang menarik, yang unik, yang beda dari yang lain nih gitu. Nah masuknya yang pocong gundul itu. Jadi awalnya tak lihat ini kok kayak orang pakai hoodie gitu ya dari jauh gitu. Jadi kan ini gini tuh Mas kan. Iya nggak ada talinya itu. Kan lepas satu terus di sampingnya di belakangnya kayak hoodie. Ya itu waktu itu ajak kenalan kan gitu ya. Asalnya ngobrol-ngobrol. Sama pocongnya itu Mas. Ternyata dia asalnya dari sekolah yang kemarin kamu omongin gitu. Yang kita ceritain. Yaudah akhirnya nyambung. Gitu. Saya kira intens ngobrol. Ya interview gitu. Sampai diterima ya Mas ya. Interview pasangan. Jadi itu datang Mas beneran. Iya. Jam 2 pagi itu janjian. Jadi nanti mau datang jam berapa, misal jam 1 apa jam 2 gitu. Terus cara dia datang kan nggak ngetok pintu atau apa, ngeluarin bunyi suara nggak, apa ini bau nggak. Jadi ngetok ini jendela ataupun pintu tuh pakai kepala. Duk duk. Dan itu khas banget. Kalau pocong itu kalau mau ketemu gini Mas mesti. Sini. Kepalanya dibenturin. Terus ya. Di waktu itu saya persilakan masuk, kita ngobrol terus di satu perjalanan kita mau syuting ke Jawa Timur waktu itu sama ke Jawa Tengah ini Mas ketemuannya di waktu kita istirahat break makan malam. Akhirnya Mas D yang gambar, yang sketsa itu saya minta ini Mas ada sosoknya ini udah datang tapi secepat mungkin diilustrasi karena nguap Mas kayak gitu kalau enggak. Itu langsung digambar sosok jadi. Ini sosoknya jadi. Saya tahu ceritanya seperti apa. Akhirnya kerjasama ini sama Mas Tata sama Mas D jadi buku itu. Gitu. Boleh diceritain nggak Mas sedikit aja sinopsisnya aja sedikit ya? Iya. Jadi itu menceritakan tentang seseorang ya. Yang namanya ini memperkenalkan nama dan nama Walisdi sosoknya. Walisdi. 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 Nah, sosok ini itu dari tahun 50-an, dia dulu seorang dukun ilmu hitam dan mengikat satu perjanjian dengan perewangannya yaitu Jin Banaspati gitu. Banaspati Mas. Dan ketika nanti sudah meninggal, ikut ya. Pocong talinya jangan usah dibuka, hanya satu yang dibuka di sini. Jadi gundulnya itu bukan karena dia pelontos itu ya, tapi ini kan pembusukan jadi kerangka. Itu sebenarnya penamaan yang saya kasih. Nyebut gampangnya itu. Biar itu ya. Dan bukan pocong sembarangan Mas, berkata pocong yang punya ilmu hitam. Sekte tertinggi dari Dem itu siapa sih Mas? Kalau selama ini yang saya lihat mereka yang bisa memanipulasi Mas. Saya nggak bisa Genderuwo gitu ya? Enggak Mas. Enggak. Dan bisa berubah ya? Oh Genderuwo kalau dalam sananya cakep-cakep loh Mas. Di dalam kita aja bentuknya kayak gitu. Iya, maksudnya kan itu bisa berubah, bisa memanipulasi kan Iya. Semakin dia manipulasinya sempurna, usianya semakin tinggi. Kalau saya biasanya melihat dari usianya Mas. Kalau dia udah di atas 3.000 tahun tuh sudah paling tinggi apapun itu. Enggak melulu ada jenisnya gitu. Enggak. Karena kan ada lapisannya Mas. Kalau kita ngomong tentang entitas astral itu ada lapisannya Mas. Vertikal, ada secara horizontal. Vertikal itu yang di atas tanah, di langit sama di bawah tanah. Kalau yang horizontal itu ada lapisan-lapisannya, tapi walau alam ya, ada batas untuk menembus lapisan. Kalau saya sampai 1 sampai 3 lapis ke sana itu nggak tahu. Ada batas, seorang pasti dikasih batas. Nah kalau yang sering interaksi itu yang di tanah dan yang paling dekat dengan kita. Nah kemarin habis full moon itu loh Mas. Semuanya terbuka itu Mas. Bahkan dari itu naik juga, atas turun. Tapi momentum apa Mas kok harus full moon gitu? Kok mereka bisa keluar koyo laron. Laron bener. Iya. Gitu emang. Jadi kemarin tuh kan ada festival arwah gitu kalau di apa namanya? Ya ampun. Iya. Aku asik
arwah. Ya, festival arwah ini kalau di kepercayaan Tionghoa itu ada, Mas. Oh, Chinese, gitu. iya. Kayak hantu-hantu kelaparan itu loh, Mas. Ada naik. Jadi kalau di mungkin beberapa orang yang tidak pernah didoakan keluarganya atau meninggal dengan cara tidak wajar, itu keluar. Nah, momentum ini kenapa kayak suro gitu barang itu loh, Mas. Gerbang antar dimensi terbuka lebar. Itu berarti emang bener ya Mas ya? Suro, Ramadan gitu bener? Iya, iya. Ramadan emang ditutup beneran itu? Sebenarnya itu kan kalau saya memaknai ya, misal kayak setan dikurung atau apa, itu kan itu cuma diri kita ya? menutup hawa nafsu kita. Oh, gitu ya? Tapi jangan salah loh Mas, mereka pun ada yang beribadah loh. Oh iya loh? Iya. Demit? Iya, jin itu kan syariah. sebenarnya jin itu sama manusia itu sama. Tapi mereka hanya dibedakan alamnya. Derajatnya beda ya? Dimensinya saja yang berbeda. Bahkan jangan salah Mas, ada mereka lebih taat daripada kita. Bahkan sudah khatam Al-Quran banyak. Gitu. Dan manipulatif itu yang menakutkan bagi saya Mas, karena pernah ketemu entitas yang dia maaf ya penampilannya seperti para wali, main tasbih, ternyata setan Mas. Dan bahkan yang serem gitu ya, berdarah-darah apa enggak. Jadi hati itu mainnya pakai perasaan. Serem manipulatif. Karena wis nek wong-wong rada enggak dhewe setan le bisi iki bahaya kuwi ya. Itu kapan Mas? Tayang Mas? Insya Allah ya Mas ya, hari Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Tonton ya teman-teman ya semuanya. Yuk nonton bareng yuk. Tanggalnya tadi ditulis di sini. 21 September 2023. 2023. Tanggal kui aku. Weh ngapa? Nya dalam aku nya. Iya. Nonton aku nonton Pocong Gundul malu. Pas tanggal kui. Mas tak bikin film ketika ngomongin Pocong Gundul aja ya. Itu ketika produksi itu ada gangguan nggak Mas dari makhluk-makhluk sekitar gitu? Kepo atau mesti dong? Iya. Kalau gangguan itu tentunya sudah netralisir atau minimalisir karena ada orang lapangan mesti ya Mas. Sama kalau udah kolonial itu tadi ya? Iya, insya Allah enggak apa-apa gitu. Dan itu kan izin itu yang paling penting sebenarnya izin tertulis Mas. Jadi tidak tiba-tiba langsung ada di situ kita. Jadi tulis itu sudah lapor lah dengan warga setempat misal. Oh, warga setempat ya. Atau sudah mengantongi izin resmi ya. Baru kalau secara metafisik itu pasti ada izin. Jadi tidak akan merasa terganggu. Misalkan mereka punya gawe juga nih kita sebutnya. Iya. Terus kita ada acara, biasanya izinnya nanti dipakai dulu gitu. Penting izin dulu secara metafisik. Jangan-jangan ini medeni ya? Nah kalau yang ini Mas, kalau yang berkaitan mereka yang pengen tahu nggak pasti ada. Pasti. Ya kepo yo. Iya. Kayak acara dangdutan nih. Iya, kayak manusia. Delok dia persis sama gitu. Sebenarnya kan seremnya kan gini Mas, ketika itu kan jenengan bikin film basicnya tahu gitu loh. Iya. Misalnya kayak aku ki arep gawe dangdutan ning omah, apa gawe acara ning omah kan. Iki nggo nang apa izine piye kan supaya kan enggak pernah enggak tak ngono lho Mas. Kuwi ngaruh ya berarti Pak. Ngaruh Mas, tapi jangan salah loh Mas, entitas astral itu juga kadang suka dengan hiburannya manusia loh. Dan mereka butuh dengan hiburan. Oh. Saya dulu waktu kecil ya Mas, waktu nonton ada pagelaran wayang, misalnya mendekati goro-goro di atas jam 1 itu rame-rame nih Mas. Oh, nonton kafe? Iya, rame Mas. Dan terkadang kan soalnya bareng goro-goro itu jam-jam prime time tau Mas? Iya prime time. Jam-jam perpindahan. Jadi kalau saya nonton dulu itu, tak pikir tuh ada warga. Ternyata enggak. Jadi model-modelnya kayak apa tuh Mas? Gerakannya itu kayak slow motion tuh kayak zombie atau suka nonton termasuk dangdutan bener saya enggak ini iya dangdutan dari itu, yang dia halus sampai dia yang kasarannya yang kayak gitu ya itu ada nonton pasti. Ini kan bahas kehidupannya persilakan ya Mas ya. Hiburan seorang manusia yang mereka juga ikut hiburan pure sing dari bangsa jin gitu Mas nek ngono Mas. Yo panggung-panggung ngono kuwi. Ada hiburan gaib. Bahkan ada yang mereka dari alam kita kan diundang ke sana Mas. Ini yang dari alam kita. Oh, itu misalkan ya. ada konser. Tahu. Itu terus dalang yang pernah dalang di dimensi atau di keraton gaib atau kota gaib. Oh gitu ya. Tapi di sana pun juga ada hiburan yang sama seperti tari-tarian. Jin sama jin ya, yang kayak band sama dalang tadi manusia yang dibawa ke sana. Iya, itu secara halus ya Mas dibawa ya, tapi ada juga yang dibawa secara kasar. Misalkan sebagai contoh suatu tempat ingin dibangun sesuatu ya. Kalau zaman Belanda kan lebih sadis tuh Mas. Misal ada lengger atau sinden yang dicor di situ, atau seni apa dicor batu bal kasarannya.
Ada juga yang ketika pagelaran diundang ke situ nggak bisa balik ke alam kita. Ada mas kayak gitu. Ada ya. Makanya kan mereka kalau misalnya ada acara-acara budaya ya, itu kan mereka juga ikut nonton mas, dan terkadang request. Jadi misalnya mau dipakai untuk apa, terus mereka minta pagelaran seni seperti apa. Itu. Iya. Itu. Benar sih, budaya-budaya itu bener. Iya. Jadi mereka juga butuh. Makanya kental dengan mistis ya kalau budaya-budaya gitu ya. Iya. Pertunjukan-pertunjukan. Termasuk budaya. yang mau melakukan itu ono anti posa mute, pati geni, harus diruat, ada yang harus dipingit kan gitu mas. Tarian-tarian gitu. Apa nomi? Lah apa padha kok karo ning ngene. Aku ora kesusun kan di sini apa. Oke, Mas, aku tuju Mas. Bener enggak malah. Seru banget loh ini sumpah. Ngomongin tadi lagi Mas Om Hao. Aku tak ini dulu. Boleh tanya. Ini agak belok tentang pocong gundul tadi ya Mas. Iya. Ini sebetulnya di era saat ini gitu, di dunia lain gitu juga bisa mengikuti zaman, kayaknya bisa mengikuti zaman juga ya Mas ya. Kayak contohnya kasus-kasus beberapa insiden mistis yang terjadi ning pesan ojek online kayak gitu. Itu seperti apa sih Mas? Iya, itu bisa Mas, dan bahkan di sana lebih canggih dari kita. Waduh. Mas. Iya. Misalnya Mas. Ini saya juga punya pengalaman waktu itu dapat kontaknya nomor peri. Mimi. Peri itu Mas. Makhluk astral cewek itu yang cakep sama wangi itu loh, terkenal peri itu. Dan uniknya waktu itu di foto profil WhatsApp-nya gitu. Iya, ada cewek cakep tapi membelakangi dia mandinya di kayak pantai gitu. Di separuh badan di air, tapi pakai baju serba hijau. Nah, terus kita coba kan saya dikasih nomornya itu. Saya berapa digit itu aneh kok nomornya. Itu ini ya Mas ya? Komunikasinya ini dulu lagi nomorku Mas. Iya, ora saka kancane. Kenal namanya waktu itu Dina dia. Dina Peri. Dina. Terus akhirnya tak share ke teman-teman. Lah do digarapi ceritanya Mas. Terus hilang, baru itu hilang, nomor hilang Mas terusan. Oh iya? Otomatis hilang di profilnya hilang, enggak diblok tapi hilang. Dia bawa enggak bisa. Kita pakai nomor yang lain kan biasanya diblok pakai nomor yang lain masih bisa. Enggak bisa. Nah, yang unik lagi gitu, itu mereka memang memiliki satu akses secara ini Mas, gelombang elektromagnetik untuk mengakses IT kita. Kan mereka energi Mas, memiliki energi listrik. Iya. Memang. Jadi makhluk astral itu bisa dijelaskan Mas secara logika. Barat kata, kita melihat listrik ini yang ada di kanan kirinya nggak bisa dilihat dari mata ini Mas. Tapi mereka energinya bisa nyala, bisa ada. Nah, makhluk astral itu karena pada dasarnya mereka kan dari api, misalnya kita sebut jin ya, ininya diciptakannya, ataupun setan ataupun dari api. Energinya itu ada, bisa kita rasakan, tapi posisinya di mana kita tidak tahu. Itu bentuk fisik wujudnya. Nggak tahu juga. Tapi energinya itu berubah-ubah dan ada. Gitu Mas. Dan itu bahkan ketika kita kayak apa ya, syuting atau apa itu, misalnya pabrik gula ini, nanti ke pabrik gula ini, mereka ada kayak grup WhatsApp-nya, kasarane. Jadi misal, Mas ya? Iya. Jadi misal misal kita syuting di sini, kemudian diundang nih, nanti main ke sini, nanti diundang main ke sini, gitu. Dan bahkan bisa masuk ke dalam sistem IT-nya kita, ya kayak tadi order ya, itu ada. Untuk itu motor, makanan, atau mobil itu sering terjadi. Soalnya ada loh bro. Tapi ngomongin energi tadi yang dibilang sama Om tadi, kayak kita bisa ngerasain di sekitar kita ada energi tapi belum tahu di mana dan gimana. Kayak sama halnya kayak kita pas lagi merindingnya, terus hangat gitu. Saya tuh pernah di tangga sini Mas juga ngerasain hangat itu. Jebol ke PC. Rata-rata kan ya kadang kayak di belakang tuh hangat berat gitu. Ya itu memang kan secara fisik bisa dijelaskan ya Mas ya. Merinding itu proses terjadinya seperti apa. Tapi secara metafisik juga bisa dijelaskan Mas. Kalau kita sebut mereka ada energi, ada elektromagnetik ya. Kita kan punya bioelektromagnetik Mas dalam tubuh. Tubuh kita ini ada listriknya juga. Nah, ketika bersinggungan dengan mereka terjadi seperti medan elektrik statis, elektrostatis. Kayak kita dulu main penggaris dulu Mas. Iya, tahu. Listrik yang
kan biasanya ada bolak-balik, ada yang satu arah kan itu. Nah biasanya mereka ketika dekat dengan kita itu tertarik mas, energinya itu, sehingga kita merasa kemudian tiba-tiba kok di sekitar kita dingin. Ya betul. Itu karena mereka itu dingin, sehingga tempat-tempat yang lama tidak ditempati biasanya akan terasa lebih lembab, lebih dingin, cepat rusak. Itu karena mereka masuk. Karena di tubuh kita ini kan hangat mas. Iya. Itu. Nah ini yang ada perbedaan kutub tarik menarik itu tadi. Gitu. Kalau nek berarti nek mati wis awak wis anyep. Kalau ngomong kuwi berarti ya makanya kita hangat gitu kan. Iya. Benar. Oke. Seru. Kembali lagi ke tadi aja mas, film Pocong pertanyaan ini ya. Gundul. Ya, Pogun. Pogun kan tadi sinopsisnya adalah seorang yang dukun pinter ilmu hitam. Iya. Kalau ngomongin ilmu hitam, yang seperti Pocong Gundul untuk tahun milenial yang seperti ini mas, itu masih ada terjadi praktek seperti itu? Banyak mas. Masih banyak. Ya? Banyak. Jawab apa ya? Banyak ya mas, masih terjadi ya. Banyak itu, dan itu sudah menjadi rahasia umum mas kayak gitu tuh. Ibarat kata industri metafisik itu tetap masih ada. Di mana ada demand ya pasti ada ini ya apa supply di situ. Dan percaya nggak percaya itu ada mas. Gitu hal-hal kayak gitu ya berkaitan. Kalau yang umum nih kita sebut ya di situ ada santet, pelet, gendam, guna-guna, pesugihan, semua ada orang ilmu. Dan by request misal itu by request ya mas ya. Tapi itu yang sekarang ilmu hitam gitu tetap nanti apa namanya kedepannya rapenak ya kalau ngomong. Iya. Ada kedepannya juga tuh kurang lebih ya Pocong Gundul ya mas mesti. Sebenarnya kan Pocong Gundul ini kan penggambaran dari seseorang yang sebenarnya dia di awal kan banyak masalah nih orang nih. Kemudian akhirnya memutuskan untuk mempelajari ilmu tertentu untuk balas dendam atau untuk dari dendamnya dia lah gitu. Tapi dia jalan yang diambil salah. Bersekongkol ya ataupun bersekutu dengan jin yang mau menjadi perewangannya. Nah setelah meninggal dia pikirnya kena masalah ini selesai, tapi justru bermasalah juga ketika mati. Nah ini juga menggambarkan tentang seseorang ketika dia ada di ambang frustasi, lemah iman, kena pengaruh yang tidak baik, akhirnya memutuskan hal-hal yang kurang baik untuk menyelesaikan masalah. Seperti halnya mencari pesugihan, atau bahkan suicide ya, bunuh diri gitu. Nah orang yang melakukan pesugihan selalu kita ketahui, mereka menjadi tumbalnya sendiri nanti ketika mati. Endingnya ya? Endingnya. Karena saya pernah ini mas, pernah riset itu. Pasti ya itu mas? Iya, saya pernah riset itu mas, tentang ban gaib pesugihan waktu itu. Tidak jauh dari Jogja lokasinya. Oleh juru kunci sudah dikasih tahu, engkau nek wes rene wes ibarat kata sudah mantep belum? Nanti nek sudah ini di akhir gitu, kudu gelem dadi ida-idane simbah sek ning kono. Oh endingnya gitu. Ya, nah ini bisa diganti ya? Iya, nah ini kasusnya kan sama mas, karena ilmu hitam kita ketahui sebenarnya semua ilmu itu kan putih, tapi ketika itu belok kita itu menyimpang, disalahgunakan, bersekutunya dengan siapa mas? Sehingga kan sudah musyrik ya. Jadi ketika meninggal nanti pasti punya konsekuensi perjanjian. Nah, Pocong Gundul ini menggambarkan salah satu contohnya dari seseorang yang salah mengambil jalan. Ketika mati dia bermasalah sampai sekarang. Mas ini ngomongin tumbal tadi ya. Iya. Tumbal itu kan random banget tuh mas. Iya. Maksudnya siapapun bisa gitu. Ono mas corong bisa terhindar dari menjadi korban tumbal gitu. Iya. Kan sistemnya random ya mas ya, tumbal itu. Saya pernah ya gitu mencoba komunikasi dengan entitas ya. Ya gampangnya kita sebutnya Green Giant. Oke. Buto hijau. Oke. Karena yang paling banyak beliau ya. Karena di ini loh mas, di jalan loh biasanya. Mereka tidak akan semua orang bisa dicelakakan. Oke. Salah satunya orang yang selalu mengingat nama Tuhannya dalam kondisi sadar dan selalu berdoa. Itu saja. Dan tidak dalam kondisi sadar itu misal dia tidak dalam kondisi galau, kondisi sadar benar-benar tidak di bawah sadar gitu. Itu mas. Dalam aja ngalamun berarti. Sholawat minimal sholawat sing Islam. Ya, karena manipulatif loh mas. Kadang kayak jalan ilusi optik ya. Terkadang jalan itu belok mas. Tapi dibikin lurus. Yang pertama, yang kedua kadang nyebrang. Dan mereka cara
melakukan eksekusinya itu nggak terus tiba-tiba nyukip dari belakang naik mobil atau nutup. Ya. Manipulasi tadi. Enggak, jadi pakai pikiran. Nah, ketika orang pikirannya kosong, direncana ya. Dimasukin ya. Iya. Itu apapun itu, Mas. Neng sidang, udah aku ngomongin belok. Beruntunglah kalian yang punya banyak pikiran di hutan misalnya. Ayo mencegah dari tumbal. Loh, justru malah di pikiranku sing kena tro. Sing ra di pikiran. Sing ngalamun mau domblong. Kosong, Mas. Oh. Nek di pikiran malah ra kena. Nek kosong yo. Ora fokus. Cemental. Nanti kita nginget apapun tuh nggak apa-apa, Mas. Nanti teman-teman tuh kalau syuting udah nginget apa, misalnya ada belum bayar utang, nanti habis ini syuting mau makan apa, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kosong. Jangan kosong ya? Iya. Domblong ngalamunnya banyak. Atau kosong ya. Isi aku. Tapi aku nanya isi UMG aku biasa. Tapi terkadang ngalamunnya harus yang penak banget ya. Nang arep omah ngerokok ro ngalamun terus bayangke beto ngalamun, beto no. Beto deng. Karo bayangke. Kuwi aku kerap. Aku iso traveler. Aku pengen aku retro. Ra iso balik mah. Papat walu terus aku. Iki mumpung ono omah nih, Mi. Kemampuan retrokognisi ngono, Mi. Ah, retrokognisi. Meh tekon tetangga yang di sekitar studio. Wih, iki berarti. Tapi wis. Di tahun sebelumnya Mi gawe biyen makhluk apa, Mas? Hah? Manungsa apa wit serut apa ini sedikit, tai mungkin sedikit saya tanya dulu. Ya. Menurut teman-teman tuh Miga itu apa gitu dulu? Kenapa ada nama itu gitu? Gudik sih menurutku dulu. Jawaban Enggak, itu beliau itu apa gitu? Miga itu perempuan, laki-laki atau interaksinya seperti apa? Perempuan. Seperti apa? Aku biar beda tuh. Maksudnya gimana? Karena tenang dari itu. Gimana sih maksudnya? Maksudnya Miga itu siapa gitu? Menurut versi teman-teman dulu. Sekarang. Kenapa bisa dapat nama itu gitu? Kok bisa tahu namanya? Miga. Tidak jeneng bapakku Mas. Oh iya. Dinamai dulu. Itu apa versi ceritanya seperti apa? Sebelum nanti tak ceritain. Oh gitu. Apa orang artinya tau? Ada Mas. Kok aku toh? Nanti yang satu ya. Nanti tak ceritain tenang. Ya. Tapi saya harus tahu dulu siapa, karena gini Mas Nyun Sewu ya, biar nanti nggak salah sosok. Oke, cocok. Jadi nama ya sosok ya. Belum serot aku. Dulu kan aku dikasih nama tuh emang Miga itu ada singkatan Mas. Ketika ngomong di sini pun aku juga agak takut ya. Mungkin Om Bau juga tahu singkatan nama aku mungkin juga tahu kan. Miga Sadewa Putra. Sadewa toh. Itu singkatan bapakku namanya. Tapi ketika disingkat, kenapa jadi nama seorang pewayangan juga? Jadi nama bapakku emang kebetulan pas ya? Emang pas. Mi itu hari lahirku. Sa itu tanggal lahirku. Hari lahir Mi. Hari lahirku. Hari. Mi. Harap Minggu, harap Kemis, harap Sabtu itu hari lahir pokoknya. Sa itu tanggalnya, D-nya itu bulannya, W-nya itu adalah pasarannya. Putra, kenapa putra? Aku lanang. Gitu. Nama aku dulu diberi bapakku seperti itu. Terus? Ya, jadi sebenarnya pemberian nama itu kan nggak asal-asalan ya. Ada sesuatu hal. Hal ini juga berkaitan dengan Bambang Junjungan dulu ya. Itu kan seseorang yang nggak kosongan. Nggak kosongan tuh yang bukan orang yang maksudnya yang punya seperti apa tuh Mas, kalau kayak lelaku. Oh iya. Iya. Kayak apa tuh ya nek ngarani lelaku itu kayak tirakatnya kuat. Prihatin. Dengan itu sendiri itu sebenarnya memang ada beberapa yang boleh dibilang kalau kita sebutnya korin ya, yang menjaga. Oh gitu. Iya. Ada yang bukan ngikuti, tapi memang ada yang menjaga. Selama ini gak seklan tuh, Mi. Orang itu, saya tahu. Gue pergi dulu. Beda Mas, kalau pegangan itu karena kita mencari. Sengaja. Memojokkan dia. Sengaja ngono. Terus gitu. Iya, jadi memang diberikan nama untuk ini ya. Itu ibarat kata diharapkan memang nanti ada laku-laku prihatin yang sama ketika ingin mendapatkan sesuatu kemuliaan. Itu selaras dengan dulu yang leluhur simbah-simbahnya lakukan gitu. Harapannya begitu ya? Iya, ini yang pertama. Yang kedua, insya Allah ya, jenengan tuh kemana-mana selamat dalam beberapa kejadian-kejadian yang itu mungkin sudah mampir mengancam nyawanya jenengan tuh bisa terselamatkan. Misalnya?
misalkan begini ya, dalam kondisi di jalan yang seharusnya meta-meta dengan kecelakaan, tapi ada aja yang ngarahin stang ataupun setir itu untuk tetap stabil atau hampir terjatuh atau apa itu yang mungkin ada sesuatu yang pernah mengancam nyawa justru. Iya toh? Iya. Udah pernah tuh Mas Akmal? Iya, ada beberapa kali kejadian. Terus kemudian ini kan ada di satu titik aura itu sebenarnya yang cukup menarik dengan beberapa hal metafisik. Auraku menarik. Beberapa kejadian-kejadian metafisik. Karena aku mengalami hal metafisik. Iya, yang tidak disadari. Oh iya Mas? Iya. Nah ini kalau saya sebutkan tadi ada entitas seperti perempuan yang di belakang jenengan yang menjaga. Oh gitu? Iya sih Mas. Mbah Wido Cekelan Iya. lu. Tapi ininya muda, masih orang muda, masih iya. Rupanya kayak Megata ya, Mas. Enggak Mas. Elek tuh punya nek kayak kowe. Iya lah terus. Iya, nek kayak kowe elek tuh. Ya ngomong ngono to. Nah ini juga berkaitan sama dulu asal usulnya jenengan gitu. Asal usul dalam artian dulunya. Dari garis keluarga. Kalau tadi kita sebelum mulainya ngomongkan tentang sejarah-sejarah Jawa, itu ada kaitannya erat sama Mataram memang. Saya. Mataram. Enggak beneran Mas itu. Tenaran Mas? Iya. Aku no kaitannya karo Mataram. Sama ini wilayah ataupun timeline di waktu Mataram. Ya Oh saya asem. Oh gitu. Saya ada di wilayah. Iya. Timelinenya Mataram lampau berarti. Iya. SE tahun 1600-an sekian di masa Sultan Agung gitu. 1600-an. Iya. Makanya gue saiki PSM Tommy. Sultan Agung Persiba. Oh iya betul ya. Itu di 1600-an lampaunya saya di tahun itu. Iya. Tadi apa aku Mas Min? Gudik. Lagi ngomong. Ya itu saya nggak bisa Situ ya. Ada di wilayah ada di wilayah Jeron Benteng, tapi bukan ada yang di dalam benteng, tapi ada di wilayah Jeron Benteng. Sultan Ground tipone. Oh iya. Makanya gue tuh siritan. Sekok kasem. Gitu ya. Aku marah terima duit di HP Mas. Makanya tak lelek terus. Kenyataannya kan apa? Ape mau ngape gue iki. Cocok aku. Yuk. Tapi lanjut. misalnya itu tadi korinnya itu Mas ya. Itu nggak ada impact negatifku ke depannya atau maksudnya seperti ini. Apakah ini ada perjanjian? Mas, saya bukan biasa. Aku diem. Enggak Mas. Tadi Mas ngomong apa ngelempeng ke Gunung Joko. Oh iya udah. Oh tadi nunggu. Ya. Itu apa namanya? Gue yang mati. Aku bilang gini bisa gerakan gini Ngapain lu lempar bukiro di situ? itu kan banyak ada cerita seperti itu tentang yang seperti pocong gundul tadi. Katanya orang beberapa lurku ada seperti itu. Tapi kalau ngomongin korinnya, aku kan nggak pernah tahu seperti itu Mas. Iya. Korin gundul itu nanti bisa seperti itu apa nggak Mas? Aman-aman aja. Enggak Positif Mas. Enggak. Kalau gini, kalau sesuatu yang mendampingi dari keluarga itu nggak akan ada efek samping ke kita. Kecuali memang jenengan Kok mengumatkan dengan aku jenengan nih? Berarti Aku positif banget tahu. Senin Pahing. berarti Pak Ibu. Nah, misalnya ada di poin di mana sampean ini ya apa pernah ilmu tertentu atau satu perjanjian tertentu itu berbeda cerita. Oh ya. Jadi ada perjanjian nggak gitu misalkan di situ. Tapi kalau selama nggak ada perjanjian dan aman. Berarti emang pure dia emang dimandatkan oleh yang Natural, buyut saya. iya. Untuk Jangan ini menjaga ke leluhurnya. Itu penasihanmu Bian. Apa ini cucu-cucunya, keturunan-keturunannya gitu. Dan siap keluarga Yundan juga ada saya lihat. Betara kalau mungkin sih atau mi? Semar mesem ya. Gelar aku tuh. Ini yang terakhir ya. Serang langsung saja. Ya gue dulu nih Bima tadi Orang pertanyaan Rafa rasa Mas. Aku rasa. Oke. Aku rasa Om. Tenang. King Ilian ini. Ampun bersani kula jenengan. Ayo. Aku Bima Tria Setiawan. Sejak Om mau di Gue sini. ngomong tuh bes gue lo. Ana sing ngajak berkomunikasi ndak? Oh pas selama Ini di sini. di sini banyak Mas. Dari pertama tadi ke sini lewat Di kebun-kebun. visual kan. Tadi jenengan bilang yang di tangga. Kamar mandi yang baru itu ya diperbaiki. Apa? Yang kamar mandi di atas kamar mandi kan ada tangga. Iya. Toilet. Iya. Karena kan
tempat ini didominasi banyak laki-laki di sini. Betul. Nah, tadi sempat saya spill sedikit ya ngomongin tentang apa tadi order itu fiktif, ada peri betul, atau apa. ya. Tidak jauh dari sini kan ada pohon, Mas. Pohon lumayan ya besar di depan di apa? Kebun itu. Depan ya. Kebunnya itu sebenarnya rumah peri, sarang peri. Wih, kalau cita-cita orang dulu kan peri kan wangi, ayu gitu cewek-cewek ya. Iya, saya tangkap itu. Dan peri itu, maaf ya Mas, 10 kali lipat dari cakepnya perempuan biasa. No. Filter TikTok kalah ya Mas? Kalah jauh nggak ada apa-apanya dan itu alami, nggak pakai make up. Bayang no, hologram. Dan bahkan mereka secara penampakan ini nggak hanya, maaf ya Mas, tidak hanya seperti gadis lokal. Ada yang Oriental, ada yang Kazaks, ada yang Turki, ada yang Timor Leste. Tuh, cakep-cakep. Tapi tadi komunikasinya ngapain Mas? Sama mereka juga? Kalau buka komunikasi kan tentunya banyak banget nih Mas ya. Buka komunikasi kan tentunya banyak banget. Menolak dari tadi berarti ya? Ya saya fokus untuk Cuman ini. Cuman kalau ditanya ini siapa yang di paling dekat, posisi radius paling dekat yang sekarang di depan pintu dia, itu sosok perempuan. Oh iya. Perempuan di usia 23 tahunan, 22 tahun gitu. Dia memang masih ada teman-teman yang lain juga. Komunitasnya di mereka. Gedung ini maksudnya? Iya, kadang ya main-main ke sini. Kalau yang entitas asli di sini juga ada Mas di bawah, di belakang. Bener. Simba. Iya, Simba sepuh. Tapi kalau itu ya beliau hanya menjaga sebelum tempat ini sudah ada, memang sudah menjaga tempat ini. Itu secara keseluruhan, termasuk beberapa yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi yang paling eksis ya di pintu depan gitu. Jadi dia yang kadang body checking ya? Kadang maksudnya kiseng iso oleh mlebu ora aduh kayak ngefilter orang-orang kalau yang memfilter di depan Mas, ada beda lagi kayak check in ngecek tuh. Iya, beda lagi. Dia ngecek apa Mas? Suhu. Wes zaman Covid. Ayo. Misal gini Mas, maaf kata ya, ada di satu industri bisnis kan ya, tahu sendiri. Masalah-masalah apa yang dikirim. Oh iya betul. Misal suatu ketika ada satu waktu di lingkungan ini nggak kondusif nih. Panas tapi bukan karena panas cuaca. Berarti klepon samban ya? Iya. Entah ada yang mereka membawa, teman-teman mungkin ada yang pernah bawa sesuatu, kelepasan mungkin masuk sini, atau yang memang disengaja dikirim sesuatu. Mengirimkan ya? Yang mungkin nggak kondusif, gampang marah-marah, gampang nggak enak gitu ya. Nah tapi kalau yang di sini memang eksistensi, karena melihat banyak laki-laki di sini, laki-laki muda lagi gitu. Caper ya bahasa manusianya ya? Ada beberapa yang mungkin belum menikah gitu. Kalau ada beberapa kasus ketika mungkin lembur atau nginep malam di sini, yaitu wet dream. Wet dream apa? Kayak nganu, apa? Basah. Mlebu Mas. Iso mlebu. Yo wong kuwi membo-membo. Apa wujud asli Mas? Wujud asli tapi kan dia satu entitas yang cakep Mas cara tampakan. Aku Mas pengen ngerti visual lagi Mas. Turu kene wae terus. Aku pengen ngerti visual lagi Mas. Apa Mas? Visual detailnya, maksudnya pakai baju apa, rambutnya gimana gitu. Pakaiannya kekinian Mas. Gini-gini ya Mas? Iya. Kekinian. Dress mungkin? Iya. Pakai baju kayak apa ini namanya? T-shirt, hoodie. Kaos tapi ada. Terus celananya segini biasa gitu. Oh, maksudnya pakaian modern lah, pakaian zaman dulu. Tapi kalau yang di sana kan berkata ada seniornya. Iya. Itu pakai pakaian gitu. Lama, pakaian lama kayak kembendan lama, rambutnya panjang segini. Pakaian Jawa gitu ya. Nah, terkadang ada di satu pasal ya, misalkan ini seseorang, kita ambil contohnya siapa si A gitu, tidur, kemudian dia mimpi basah, dia tidak mimpi ini dengan istrinya atau dengan pacarnya ya, misal atau orang cewek yang dia kenal. Ya berarti. Nah itu berarti masuk. Harus dulu lah. Mari. Locor ayu teman-teman. Kita terakhir panas serius. Kadang Mas, benar. Kadang ada aroma bau-bau yang kita nggak kenal tuh parfumnya siapa. Berarti beliau caper ya? Iya. Leper itu kan gitu Mas. Bahkan pernah ada cerita orang yang kerja lembur malam, pulang malam dini hari, kok lihat dari spion tuh ada 3 cewek naik itu loh Pak. Motor metik. Pusing lu. Cabe-cabean ngono modelnya. Iya, modelnya gitu. Terus bau aroma parfum kekinian gitu ya. Nyalip
Nah pas dilihat kan gini ya sebelah, pas mau dilihat lagi depan hilang motornya. Itu bisa perih mas. Oh gitu ya. Oke terakhir nih mas. Oke. Mungkin ada pesan dari pendahulu di tempat ini untuk teman-teman yang menghuni di studio ini karena dari sini doyaan. Mungkin dari tadi Om Au juga belum berkomunikasi toh. Semoga dikasih waktu. Yang di belakang ya. Ya pokoknya yang di sini lah pokoknya. Tentunya kalau ke sini tuh ini mas, kan niatnya bagus ya kerja gitu, auranya positif pertama. Tapi cuma dipesankan 2 hal kok, nggak terlalu banyak. Yang pertama uluk salam, yang kedua jaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud itu kebersihan secara fisik dan non fisik. Itu saja. Mandi besar. Kurang tahu. Mandi besar ini nganggo ember langsung dikebyur ke ora nganggo cedhuk. Fisik dan non fisik ki. Karena fisik non fisik ki pikiran ya Pak Mas. Kalau fisik mungkin rapi lagi setelah selesai bekerja. Oh gitu. Karena yang di sini itu suka keindahan mas. Maksudnya ngene iki wis ora diberesi meneh kayak gitu. Iya, yang di sini suka bersih, yang tadi simba di belakang. Baru. Terus kalau yang non fisik itu misal pikiran, sikap, perbuatan gitu. Itu sih termasuk menjaga juga kalau yang depan bilang itu menjaga istilahnya keamanan dari yang ada di sini. Jadi harus uluk salam ketika masuk karena ketika kita uluk salam enggak dari dalam batin Assalamualaikum. Tahu ini dari mana gitu. Buat kata kayak kita masuk ke tempat kerja itu kan absen ya, misalnya fingerprint dulu gitu karena takutnya nanti ada beberapa yang niatnya nggak baik justru membuat lingkungan ini nggak kondusif karena tempat ini sudah dibentengin mas. Sudah ada benteng kalau saya sampaikan yang terakhir itu yang biar nggak sembarangan apapun yang masuk situ karena kalau membawa sesuatu yang nggak kelihatan misalnya yang diikutin atau yang punya pegangan kalau nggak ada niatan baik ya itu biasanya ditahan di depan dulu. Cekelanmu ngarepan kayak sobat bu Cekelanku siji kan loro ya setang jebles setir nih. Terima kasih Om Ho. Terima kasih atas obrolan Sangat menariknya. menarik sekali. Ini nggak ada habisnya kalau diterus-terusin ya. Sama ini tak bisa nonton. Kerasa aku. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di rumah selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sehat-sehat semuanya. Om Au. Ya terima kasih untuk mas ya yang sudah kesini. Matur nuwun. Terima kasih. Bye.